Bismillahirrahmanirrahim. Eh, untuk pertemuan pertama, ini saya beri judul Ikhwal Ilmu dan Filsafat Ilmu. Seperti kita lihat, ada dua kata utama di situ, filsafat dan ilmu. Nah, nanti kita perlu menyamakan persepsi, ya, supaya kita mempunyai persepsi yang sama. Ya. Apa itu filsafat? Apa itu ilmu? Ya. Jadi ketika kita menggunakan kata ilmu, itu sebetulnya sama dengan kalau dalam bahasa Inggrisnya science, dan di Indonesiakan menjadi sains. Ya. Nah, kadang-kadang juga ditulis dalam bentuknya yang lebih panjang, yaitu ilmu pengetahuan. Ya, jadi ketika saya mengatakan ilmu, itu maksudnya science atau ilmu pengetahuan. Jadi tiga kata tadi mempunyai makna yang sama. Nah, kemudian kalau saya mengatakan pengetahuan saja tanpa kata ilmu di depannya, maka itu yang saya maksud adalah pengetahuan secara luas, knowledge. Nah, pedoman ini atau kesepakatan ini saya mengikuti dari buku Yuyun Surya Sumantri. Mungkin penulis lain menggunakan kosakata yang berbeda, ya. Tapi karena di mana-mana kita menggunakan istilah filsafat ilmu, nah itu sama dengan filsafat science. Jadi kalau lebih panjangnya filsafat ilmu pengetahuan, ya, oke. Jadi itu hal yang sama. Nah, di dunia ini pengetahuan begitu luas, ya. Dan tidak semua pengetahuan itu ilmu. Ilmu dari bahasa Arab ilmiah, ya. Maka ketika kita mengatakan ilmiah, itu yang dimaksud yang berkaitan dengan ilmu atau sains. Apa ada pengetahuan yang tidak ilmiah? Banyak. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini yang tidak ilmiah itu justru jauh lebih banyak daripada yang ilmiah atau yang ilmu. Nah, yang untuk mudahnya saja, nanti pada kelas-kelas selanjutnya kita akan membahas lebih detail. Untuk sementara, yang membedakan dalam bahasan kita, ya, ilmu atau science, ya, itu objeknya, faktanya, atau pengalaman, atau fenomena yang dibahas adalah yang empirik. Ya, satu itu. Nah, kemudian mempunyai asumsi dan kriteria yang khas. Ya, cara memperolehnya bagaimana, cara mengembangkannya bagaimana, baru bisa masuk kita sebut sebagai kriteria ilmu. Banyak pengetahuan yang tidak masuk kriteria itu. Ya. Pengetahuan cara menyembuhkan orang yang diperoleh melalui mimpi misalnya. Nah, itu pengetahuan juga. Dan mungkin memang pengetahuan itu juga bisa diterapkan. Artinya bisa menyembuhkan orang betul. Tapi cara memperolehnya, kemudian kriterianya, itu tidak masuk dalam kriteria sains. Oke ya. Jadi yang penting dicatat di sini, bahwa ilmu itu hanyalah titik kecil dari pengetahuan yang maha luas. Dan yang ilmiah itu belum tentu benar. Yang tidak ilmiah juga belum tentu salah.
Ya, jadi tidak boleh kita menganggap bahwa kalau sesuatu tidak ilmiah itu tidak berguna. Banyak sekali pengetahuan yang tidak ilmiah tapi berguna. Saudara bisa membayangkan bagaimana local knowledge atau local wisdom yang diterapkan secara turun-temurun, ya. Misalnya di sebuah gunung ada hutan, ada pohon-pohon besar, para leluhur kita mengatakan, ya, ini pohon-pohon besar ini jangan ditebang karena ada yang menunggu. Kalau sampai ditebang yang menunggu marah. Ya. Itu tidak ilmiah. Tapi kalau itu kemudian ditebang habis, terjadi kerusakan. Ya, itu dikatakan yang menunggu marah. Tidak ilmiah, tapi juga berguna. Ya, ini contoh kecil saja. Baik, saya lanjutkan. Nah, karena namanya filsafat ilmu, mau tidak mau akan menyerempet ke filsafat. Nah, di dalam ilmu filsafat itu ada 3 bidang kajian utama. Dan ini sebetulnya terkait juga dengan praktek riset yang kita terapkan pada saat ini. Ya, saya atau saudara semua nanti mungkin tidak sampai masuk ke detail apa itu ontologi, apa itu epistemologi, apa itu aksiologi, karena masing-masing ini menjadi kelas tersendiri dalam kalau Anda masuk jurusan filsafat. Tetapi pada intinya, ontologi ini membahas tentang the existence of thing, ya, tentang apa benda yang menjadi objek bahasan kita, bagaimana, ya, di mana, ya, itu di dalam dalam penerapannya, ketika kita menulis sebuah artikel laporan penelitian atau menulis proposal, maka itu diterapkan dalam kriteria yang disebut perumusan masalah. Ya, jadi apa itu kalau dalam filsafat masuk dalam kategori kajian ontologi, di dalam praktek riset atau penelitian ilmiah itu ada di sini. Dan perumusan masalah itu sangat penting. Kalau Anda tidak bisa membuat perumusan masalah yang baik, itu tidak mungkin sudah mendapat nilai yang jelek dalam proposal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita akan mengkaji itu, bagaimana kita akan memperoleh pengetahuan itu. Pengetahuannya apa? Misalnya saya ingin mengendalikan hama padi. Nah, di sini apanya itu hama padi apa? Wereng misalnya. Wereng spesies tertentu. Bagaimana? Nah, itu adalah epistemologinya dalam filsafat. Nah, itu di dalam riset masuk dalam kriteria metodologinya. Nah, di situ juga ada kerangka teori, hipotesis, rancangan percobaan, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk apa aksiologi dalam filsafat, bidang kajian filsafat? Nah, ini kalau kita membaca pada pendahuluan yang baik, kalau kita, silakan Pak Ikram, raise hand. Kalau ada pertanyaan langsung Pak. Tadi Pak Ikram raise hand. Bisa dihidupkan suaranya. Silakan kalau ada yang bertanya ya, raise hand, kemudian aktifkan mic-nya. Tapi mohon yang lain tidak mengaktifkan kalau tidak bertanya. Karena tidak ada lanjutan, oke, saya teruskan. Aksiologi ini tercermin dalam pernyataan manfaat. Ya.
manfaat itu beda sebenarnya dengan tujuan penelitian. Manfaat itu adalah apa yang diperoleh ketika tujuan penelitian kita tercapai. Ya. Ya, ini awalnya. Nah, masuk lebih sedikit tapi tidak terlalu detail. Jadi ketika kita belajar hakikat filsafat, ya, ketika orang mencari apa sebetulnya yang dalam pikirannya, dia meneliti dari aspek ontologisnya, epistemologisnya, kemudian aksiologisnya, barulah dia merasa menemukan ya, hakikat apa yang dia cari. Oke, ini kajian filsafat, saya tidak masuk ke sana secara detail. Untuk mencapai sesuatu yang dianggap benar, kebenaran hakiki dalam filsafat, itu harus ditempuh 3 metode tadi. Ya. Jangan sampai membicarakan hal yang berbeda, misalnya begitu. Ya, itu ontologinya. Nah, sekarang supaya lebih jelas lagi, saya mencoba mengajak saudara sekalian untuk membandingkan. Ya. Ini ada 3 jenis pengetahuan. Ya. Ilmu atau sains, pengetahuan agama, dan seni. Ya. Jadi seni itu juga karya manusia, maka itu juga pengetahuan. Kalau kita perhatikan secara ontologis, ya, mudah-mudahan dengan mengikuti ini, walaupun saudara belum bisa mendefinisikan dengan yakin apa itu ontologi, ya, tapi nanti mempunyai konsep, ya, sebetulnya apa itu ontologi. Science adalah hasil karya manusia yang berupa penjelasan rasional atau deskripsi rasional berbagai faktor, 1, 2, 3, 4 faktor atau lebih, yang mempengaruhi suatu objek atau gejala. Ya. Kenapa terjadi gempa? Ya. Kenapa terjadi petir? Ya. Kenapa terjadi penyakit? Kenapa terjadi pandemi? Ya. Penjelasan itu rasional dan berbagai faktornya dijelaskan di situ. Nah, kemudian dia bersifat umum dan impersonal. Nah, ini yang penting juga, bersifat empirik. Nah, bandingkan dengan penjelasan dalam bidang ilmu agama. Ya. Banyak penjelasan dalam bidang agama itu yang mungkin tidak rasional. Ya. Yang mudah saja. Coba saudara memahami secara rasional peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke Sidratil Muntaha. Itu tidak rasional. Dan dia bersifat transendental. Ya, jadi dari Tuhan. Jadi bendanya, objeknya saja sudah berbeda. Nah, kemudian seni itu merupakan penjelasan deskripsi, ya, dari pencipta seni dengan sepenuh makna, dengan emosi rasa yang berbeda-beda. Ya. Jadi kalau saudara memperhatikan sebuah lukisan, itu ekspresi emosi dari si pelukis itu. Ketika saudara mendengarkan sebuah lagu, itu ekspresi dari si pencipta lagu. Nah, bermakna bagi pencipta seni dan yang mengapresiasinya. Kalau saudara tidak suka, ya tidak suka saja. Emosional,
tidak selalu rasional, ya. Saudara tidak boleh berargumen, ya, kenapa kalian suka lagu Kangen Band? Kenapa tidak suka musiknya Mozart misalnya? Ya. Tidak selalu sistematis, kadang rumit dan komprehensif. Coba perhatikan puisi-puisi. Bersifat individual dan personal karena dipengaruhi oleh pengalaman hidup masing-masing individu. Kalau saudara memperhatikan, setiap penulis novel, ya, itu mempunyai gaya yang berbeda-beda. Ya, seorang penulis yang pernah di penjara mendapat siksaan bertahun-tahun, dia akan menulis dengan gaya yang berbeda dengan seorang penulis yang pernah jatuh cinta misalnya, dan sebagainya. Atau seorang penulis yang dia seorang pemimpin revolusioner, ya, gaya tulisannya akan berbeda. Itu dari ontologinya saja sudah berbeda antara 3 ilmu pengetahuan tadi. Ya. Yang ini ilmu, ini pengetahuan agama, ini seni. Kemudian coba kita lihat dari epistemologinya, ya, dari prosedur pencarian pengetahuan itu. Ya. Sains itu harus menggunakan metode penemuan yang logis, sistematis, terbuka untuk diuji oleh siapapun, dan reproducible. Jadi kalau saudara menemukan sebuah obat, kemudian dirahasiakan apa kandungan obat itu, bagaimana cara membuatnya, itu tidak masuk di sini. Ya. Karena harus bisa diuji oleh pembuat obat yang lain, oleh dokter yang lain. Ya. Jadi, dan itu harus sistematis. Kalau saudara menemukannya secara tiba-tiba atau kebetulan, ya, itu belum bisa masuk dalam kategori sains. Makanya saya pernah membimbing mahasiswa yang akan sebagai ilustrasi, ya, dia mencampur berbagai jenis pupuk organik, ya, dan untuk melihat hasilnya terhadap tanaman. Nah, saya mengatakan, kalau hanya seperti itu, di dekat rumah saya di Gunung Terang itu banyak para penjual kembang ini yang sudah tahu campuran-campuran apa yang menyebabkan itu tanaman menjadi lebih subur. Tapi kalau Anda, supaya ini menjadi ilmiah, Anda harus bisa menjelaskan kenapa campuran ini bagus, kenapa campuran yang itu tidak. Bagaimana prosesnya. Ya. Jadi harus sistematis, terbuka. Makanya ada publikasi ilmiah. Ya. Ada pepatah, if a tree falls in the forest and no one hear it, does it make a sound? Katanya. Ya. Kalau sebuah pohon besar tumbang di tengah hutan dan tidak ada yang mendengarnya, apakah membentuk suara? Ya. Itulah kalau kita membuat penelitian yang hebat, yang bagus, tapi tidak pernah dipublikasikan. Tidak bisa diuji oleh orang lain. Ya. Jadi semua teori-teori besar itu menjadi terkenal dan diterima itu karena diuji oleh orang lain. Dan itu tidak mungkin kalau tidak dipublish. Kemudian reproducible, artinya bisa diulang, bisa dibuktikan oleh orang lain. Nah, saudara tidak bisa melakukan itu untuk pengetahuan agama. Ya. Ketika ada ayat Al-Quran atau mungkin di kitab suci yang lain menceritakan bagaimana tahapannya ketika orang meninggal, ketemu malaikat ini, ditanya ini itu. Saudara boleh kalau mau mencobanya, ya, tapi tidak mungkin dilakukan. Ya.
ikut mati nanti tidak bisa kembali lagi. Nah, seni metode penemuannya melalui penghayatan atas berbagai pengalaman hidup dan penerjemahannya terhadap hasil interaksi pencetak seni dengan lingkungannya. Ya, saudara bisa memperhatikan ada kesamaan mungkin ya, bagaimana penyanyi orang kulit hitam, ya karya-karyanya berbeda ya dengan penyanyi kulit putih. Ya. Ada musik rap, ada musik klasik. Mereka ini semua mempunyai interaksi dengan lingkungannya yang berbeda. Ya. Di Jawa saja, ya, kalau saudara perhatikan, saya kebetulan penggemar gamelan. Ya. Gamelan-gamelan daerah pesisir itu berbeda ya dengan gamelan yang di pusatnya di Solo, Jogja gitu ya. Pesisir itu biasanya lebih rantak, ya. Jadi lebih iramanya lebih dinamis. Oke, kemudian aksiologinya. Sains itu adalah untuk menjawab permasalahan kehidupan sehari-hari dengan menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan misalnya banjir. Gimana mengatasi banjir? Apa yang menyebabkan banjir? Apakah tahun ini akan ada banjir? Apakah tahun ini curah hujan tinggi dan sebagainya? Memprediksi, itu intinya. Ya. Sementara agama ini memberikan arah pegangan hidup agar mencapai keselarasan antar sesama dengan lingkungannya. Jadi aksiologinya berbeda. Seni ini untuk mengekspresikan, berkomunikasi. Saya kira ini mungkin saya agak terlalu panjang tadi masuk ke sini, tapi saya ingin memberikan gambaran yang mudah-mudahan mudah diikuti. Nah, supaya bisa jelas ya antara apa sebenarnya filsafat dan sains bedanya. Filsafat itu mempunyai karakter kajiannya dia menyeluruh, tidak puas hanya dari segi pandang ilmu sendiri, mendasar, ya. Jadi sampai ke akar-akarnya, sampai pasti benar atau salah. Kalau benar kenapa benar, kalau salah kenapa salah, ya. Kenapa disebut salah dan sebagainya. Dan juga spekulatif. Ya. Kadang-kadang melalui pikiran-pikiran yang liar. Ya. Jadi selalu curious. Dan sifat spekulatif inilah juga yang banyak menghasilkan temuan-temuan besar dalam sejarah sains. Nah, oke. Ini masih dalam rangka penyamaan persepsi. Dalam ilmu pengetahuan, itu ada dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material itu adalah sasaran penyelidikan, bidang kajian. Jadi kalau saya ahli botani, maka objek material saya adalah tumbuh-tumbuhan. Ya. Kalau saya dokter, saya belajar kedokteran, objek materialnya adalah tubuh manusia. Kalau saya belajar pertanian, objek saya bisa hama, bisa penyakit, bisa tanah, dan sebagainya. Nah, objek formal adalah metode untuk memahami objek material. Ya. Nah, ini nanti yang kita pelajari dalam filsafat ilmu. Ya. Apakah menggunakan pendekatan deduktif atau induktif? Ya, misalnya, statistik itu masuk dalam objek formal. Jadi metode. Jadi objek material dari filsafat itu adalah segala yang ada. Bisa yang empirik, bisa non-empirik, ya.
bisa yang kelihatan, bisa yang tidak kelihatan, roh, hantu, Tuhan, itu adalah bisa masuk menjadi objek material ilmu filsafat. Tapi bukan sains. Ya. Sains tidak membahas roh. Ya. Ilmu agama iya. Nah, objek formal filsafat ya seperti tadi, yaitu sudut pandang dan pemikiran yang menyeluruh, radikal, ya. Kemudian tambah lagi tadi spekulatif. Ya. Makanya sebelum sains berkembang, semuanya disebut filsafat. Sains itu berkembang belakangan. Oleh karena itu, filsafat disebut juga the philosophy is the mother of all science. Mater scientiarum, bahasa Latinnya. Ya. Dan filsafat akhirnya berkembang, bercabang-cabang menjadi bidang ilmu. Yang lucunya, filsafat sekarang menjadi cabang dari ilmu filsafat. Ya. Jadi tadinya ini induknya ilmu, kemudian ada ilmu fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Nah sekarang filsafat itu jadi bagian dari ilmu. Nah, yang perlu kita pahami atau kita sepakati, ya, bahwa dalam kelas ini kita menganut aliran bahwa yang disebut sains atau ilmu pengetahuan itu hanya untuk kajian objek empirik. Kalau sudah non-empirik, biarlah itu jadi urusan filsafat, agama. Ya. Tapi jangan kaget kalau ada juga yang berpendapat bahwa sains itu tidak hanya untuk objek empirik. Karena di dunia ini objek non-empirik jauh lebih banyak daripada yang empirik. Ya. Makanya aliran ini memasukkan agama itu juga sebagai ilmu. Ya. Ini harus dihargai. Ya. Tapi untuk kelas kita hanya membahas objek empirik. Oke, sekarang kita fokus ke sains atau ilmu pengetahuan. Ini saya agak cepat saja, ya. Apakah yang menjadi fitur umum, karakteristik umum dari sains? Apakah hanya upaya untuk memahami, menjelaskan, memprediksi dunia yang kita tinggali? Ya. Tapi itu juga dilakukan oleh agama. Kemudian astrologi, ya, itu juga memprediksi, ya, kadang benar, kadang salah. Ahli sejarah itu juga memahami, menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu. Tapi biasanya sejarah itu masuknya dalam kelompok art, seni, ya, bukan sains. Jadi tidak mudah juga menjelaskan apa itu sains sebetulnya. Jadi yang menjadi pembeda, ya, salah satu ciri pembeda sains terletak pada metodenya yang digunakan oleh para ilmuwan untuk menyelidiki fenomena alam. Ya. Secara historis, sains berkembang ketika dimulai penggunaan eksperimen. Ya. Tapi tidak semua sains bersifat eksperimen. Astronom tidak bisa bereksperimen di langit. Ya. Mereka hanya bisa menggunakan teleskop mengamati. Demikian juga ilmuwan sosial. Walaupun sekarang mungkin banyak YouTube itu yang eksperimen sosial ya disebutnya. Itu bisa juga gitu ya. Tapi tidak semudah ilmu-ilmu alam.
Ya, mungkin yang dari ilmu sosial pernah mendengar istilah teori the broken window. Ya, jadi pernah ada penelitian kalau sebuah rumah di kota kosong itu selama berhari-hari aman. Tapi begitu jendelanya mulai dipecah, sengaja dipecah, dalam beberapa hari dijarah rumah itu. Theory of the broken window. Silakan saudara bisa browsing ya. Itu juga bentuk eksperimen dalam ilmu sosial. Nah, ciri penting lain ya, adalah adanya konstruksi teori. Ya, dalam ilmu pengetahuan, setelah seorang ilmuwan tuh mempunyai berbagai data, pengamatan, dia mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulan itu bisa dijadikan teori. Ya, tentu kelas teorinya berbeda-beda. Ada sekelas Charles Darwin, ada sekelas Einstein, ada juga mungkin yang hanya kelas untuk lulus skripsi atau master atau disertasi. Ya. Tapi jangan lupa ya, kalau saudara membaca ini yang dari sosiologi ya, kalau saudara membaca, saya lupa judul bukunya ya, yang mengelompokkan kaum abangan, kaum santri, itu disertasi itu sebetulnya. Ya, dalam ilmu sosial itu, sosiologi, itu hasil disertasi mahasiswa Amerika di Indonesia. Jadi salah satu fokus utama dalam filsafat ilmu adalah memahami bagaimana misalnya teknik eksperimen, observasi, konstruksi teori, dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke agak bersifat sejarah ini, perkembangan sains. Tapi sebelum ini, saya persilahkan kalau ada